Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang ibu cintai, ingatlah selalu pesan ibu, yaitu selalu memakai masker, cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, dan selalu menghindari keramaian dan jangan lupa menjaga jarak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik, diharapkan anak-anak ibu mampu memahami hikmah salat dan tata cara salat. Kita masuk kepada hikmah salat. Anak-anak ibu yang ibu cintai, ketahuilah bahwa salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika kita laksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, serta kita laksanakan dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah hikmah salat yang dapat kita rasakan? Yang pertama adalah salat mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salat merupakan salah satu ajang yang bisa kita lakukan untuk mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Yang ketiga, disiplin waktu. Salat bisa membuat pribadi kita menjadi pribadi yang disiplin dalam hal penggunaan waktu. Karena salat sudah ditentukan waktu-waktunya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang keempat, salat membuat kita menjadi terbiasa dengan hidup bersih. Karena sebelum salat, kita diperintahkan untuk berwudu. Berwudu merupakan salah satu cara kita untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Karena salat sudah diatur dengan tertib. Tidak boleh sembarangan saja. Salat subuh, baru kita laksanakan salat zuhur. Setelah itu baru asar. Tidak boleh dibolak-balik atau dipindah-pindahkan. Itu akan membuat kita hidup tertib dan teratur. Hikmah salat yang keenam adalah bersikap rendah hati. Karena dengan melaksanakan salat, maka hati kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Karena kita merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Ketika kita selesai melaksanakan salat, maka yang akan kita rasakan adalah ketenangan dan ketentraman. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ya, karena dalam melaksanakan salat tidak ada dibedakan antara si kaya dan si miskin, si pejabat dengan rakyat jelata, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, salat bisa memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Karena salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya kita masuk kepada gerakan salat. Bagaimanakah gerakan salat itu? Mari Ananda perhatikan dengan baik, sehingga gerakan salat Ananda menjadi benar. Yang pertama adalah gerakan salat kita berdiri tegak menghadap kiblat. Coba Ananda perhatikan gambar yang ada pada layar. Ya, ini adalah gambar orang yang akan melaksanakan salat. Maka terlebih dahulu yang dia lakukan adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Setelah itu takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Ya, perhatikan bagaimana caranya takbiratul ihram. Angkat tangan kita. Allahu Akbar. Kalau laki-laki, ketiaknya direnggangkan. Tapi bagi kita perempuan,
Ya, ketiaknya dirapatkan. Allahu Akbar. Lalu setelah kita takbiratul ihram, kita bersidekap, yaitu meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Apa yang kita baca di sini? Yang kita baca adalah doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan salah satu surat dalam Al-Quran. Surat pendek boleh dalam Al-Quran. Setelah selesai ini kita berpindah kepada ruku dengan terlebih dahulu mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita pindah kepada posisi ruku. Bagaimana posisi kita ruku? Coba Ananda Ibu perhatikan. Ketika ruku, ya kita harus datar punggung kita dengan kepala kita dan tangan kita diletakkan setentang dengan kedua lutut. Ya. Ketika ruku ini kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Setelah ruku kita berdiri kembali ke posisi i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, setelah itu kita berdiri kembali dalam posisi i'tidal. Tangan kita lurus ke bawah. Kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu kita ucapkan kembali Allahu Akbar. Berpindah posisi kita kepada sujud. Bagaimana cara sujud? Ya, cara sujud adalah dengan meletakkan tangan kita di tempat sujud. Kening harus menyentuh tempat sujud. Begitu juga dengan hidung. Ya. Lalu setelah itu kita bagi yang laki-laki ketiaknya juga agak direnggangkan seperti terlihat pada gambar. Ini adalah sujud laki-laki. Bagi perempuan, ya bedanya ketiaknya harus kita rapatkan. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Setelah itu kita bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisi kita duduk di antara dua sujud? Ya, posisinya seperti terlihat pada gambar, yaitu pantat berada di atas kaki kiri dan kaki kanan berdiri. Nah, dengan bertumpu pada jempol dan jari-jari. Nah, ini adalah duduk di antara dua sujud. Dengan membaca Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu kita berpindah ke sujud kembali. Di sujud yang kedua, kita ucapkan Allahu Akbar. Lalu kita sujud. Posisinya sama dengan cara sujud yang pertama tadi. Lalu kita baca kembali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya, setelah itu kita bangkit berdiri lagi. Kalau baru kita ulangi lagi dari gerakan yang pertama tadi. Bedanya nanti pada rakaat yang kedua, kalau rakaat sholat kita 3 rakaat atau 4 rakaat, ada namanya duduk tasyahud awal. Bagaimana caranya kita duduk tasyahud awal? Duduk tasyahud awal sama dengan duduk antara dua sujud posisinya. Nah, di sini kita membaca tahiyat. Setelah itu kita setelah duduk tasyahud awal ini kita berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat salat yang ketiga. Kalau kita melaksanakan salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, sama seperti yang tadi sampai kita berdiri kembali melaksanakan rakaat yang keempat kalau kita melaksanakan salat 4 rakaat. Lalu yang terakhir, ketika kita berada pada rakaat yang terakhir dalam salat kita, maka ada namanya duduk tasyahud akhir. Ya, bagaimana caranya duduk tasyahud akhir ini? Cara duduk tasyahud akhir ini adalah kaki kiri kita masuk ke kaki kanan kita. Lalu pantat kita menyentuh lantai dan kaki kanan kita berdiri dengan bertumpu pada jari jempol dan jari-jari kaki yang lainnya. Ya. Di sini yang kita baca adalah at-tahiyatul. Ya, sampai kepada fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Setelah selesai kita baca, baru kita salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, setelah selesai ini, maka selesailah salat kita. Bisakah anak-anak ibu untuk mempraktekkannya di rumah? Ya, tolong diperhatikan. Mungkin selama ini anak-anak ibu sudah melaksanakan salat, tetapi
gerakannya belum tepat. Maka perbaikilah gerakannya agar salat kita menjadi lebih baik dan kita merasakan hikmah daripada salat itu. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.